Mozaik. Memasuki bulan kelahiran Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya terang benderang bagi umat manusia. Semoga kita semua bisa mengikuti langkah kebaikan yang beliau ajarkan. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim pagi ini 2 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 Agustus 2025. Hari ini Selasa. Saya Feti Aisyah bersama Anda dalam Mozaik, dan insya Allah saya akan terus temani Anda sampai tanda waktu 11 nanti. Apa kabar semua mitra muslim? Semangat pagi ya. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama dua narasumber kita. Beliau adalah Dr. Bambang Tutuko SE MMCFP, Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Jawa Timur, dan juga Ibu Niken Rosani ST SIP. Beliau adalah Koordinator Humas IT YPIA Jatim. Saya sapa dulu Anda semua mitra muslim yang menyimak melalui 93,8 Suara Muslim Surabaya, 89,9 Suara Muslim Lumajang, dan juga 88,7 Suara Muslim Tuban, 97 Suara Muslim Batu. Juga Anda yang menyimak melalui streaming ya, dimanapun Anda berada, di suaramuslim.net/radio. Pagi ini mitra muslim ada informasi yang tentu saja menarik ya mitra muslim, dan juga sangat menginspirasi. Semoga penuh berkah mitra muslim. Dan di Mozaik pagi ini kita akan ngobrol soal pendidikan ya, dengan tema Al-Azhar menyiapkan pendidikan utuh untuk generasi masa depan. Tadi sudah saya spill ya dua narasumber kita, langsung saja saya sapa beliau berdua. Bapak Dr. Bambang Tutuko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kabar baik, semangat ya. Alhamdulillah, semangat Mbak Fiti. Alhamdulillah. Sehat selalu semuanya juga. Senang Amin. banget. Terima kasih sudah hadir, dan juga Ibu Niken Rosani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Feti dan mitra muslim dimanapun berada. Masya Allah, sehat, kabar baik ya. Alhamdulillah sehat, semangat ya di hari ini. Alhamdulillah. Pak Bambang Tutuko, ini setahu saya panggilannya Pak Koko ya? Iya betul. Betul ya, karena sudah ada yang nitip salam begitu. Ketika saya tadi posting flyernya gitu. Okay. Masya Allah juga, dan Ibu Niken Rosani. Hari ini sengaja saya putarkan satu nada yang sangat semangat ya, upbeat begitu. Karena kita masih suasana kemerdekaan ini, Bu Niken dan juga Pak Koko. Masih suasana hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Saya mau dengar dulu nih semangatnya dari Bu Niken, silakan. Oke, baiklah Mbak Feti dan mitra muslim ya, saya akan memulai nih semangat kemerdekaan ya untuk HUT RI ke-80. Assalamualaikum mitra muslim dimanapun berada. Di bulan kemerdekaan ini kita diingatkan bahwa perjuangan bangsa tidak berhenti pada mengusir penjajah. Kemerdekaan sejati adalah saat generasi kita terbebas dari kebodohan, dari keterbelakangan, dan mampu berdiri tegak dengan ilmu, imun, dan akhlak. Karena pendidikan adalah jalan panjang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka. Merdeka ya. Merdeka. Masya Allah. Masya Allah. Sementara memang di Islam sendiri dari awal ini memang mengutamakan pendidikan begitu ya Pak Koko dan juga Bu Niken. Betul sekali. Nah, berkaitan dengan tema kita pagi ini Pak Koko, Al-Azhar menyiapkan pendidikan utuh untuk generasi masa depan. Nah, menurut Pak Koko seperti apa nih tema kita kali ini? Iya, jadi memang ini PR kita semua ya, tidak hanya PR-nya Al-Azhar ya, tapi ya, PR betul. semua insan pendidikan bahwa kita ini harus menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat seperti itu ya, kuat iman dan takwanya, kuat ipteknya, serta tentunya juga kuat finansialnya kan begitu ya. Jadi kau gapai akhiratmu tapi jangan lupakan duniamu kan begitu ya. Ayatnya jelas ya di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yasalladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afaku alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, jadi hendaklah janganlah kita meninggalkan ya anak-anak kita, keluarga kita dalam kondisi yang lemah, yang kita khawatiri kesejahteraannya kan seperti itu. Ya, lemah itu ya tadi lemah
imtaknya, lemah ipteknya maupun lemah finansialnya kan seperti itu. Sehingga mari kita siapkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Itu kan suatu perintah ya, bukan suatu opsi tapi suatu perintah. Bahwa mendidik putra-putri kita ini dengan pendidikan terbaik itu adalah sebuah perintah. Dan pendidikan terbaik ini apa? Ya pendidikan yang balance ya. Yang balance antara dunia dan akhirat kan seperti itu ya. Nilai-nilai spiritual. Apalagi ini dalam momen-momen kemerdekaan kan seperti itu ya. Masih di bulan Agustus ini kita harus semangat nih dalam mendidik putra-putri kita ya sesuai dengan tuntunan ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kan seperti itu. Amin ya. Memang kita harus balance ya antara dunia dan akhirat. Kalau kita memang fokus dunia akhirat, ini dunia akan mengikuti begitu. Artinya bukan berarti kita ini harus meninggalkan dunia begitu kan ya. Tetap harus kita pedulikan dengan dunia ini, apalagi di pendidikannya. Pak Koko, kan sekarang ini anak-anak dilahirkan dalam era yang serba instan begitu ya. Apa-apa gampang begitu. Tantangannya luar biasa ya dibanding mungkin pendidikan di zaman kita dulu begitu. Nah, menurut Pak Bambang gimana nih tantangan terbesar untuk anak-anak sekarang terutama di bidang pendidikannya seperti apa? Iya, jadi memang Rasulullah bersabda bahwa didiklah sesuai dengan zamannya kan seperti itu. Betul. Sekarang ini sudah zamannya digitalisasi, zamannya artificial intelligence. Maka tantangan terbesar bagi pendidik sekarang ini adalah bagaimana memposisikan diri. Pendidik maksudnya adalah tidak hanya orangnya tapi juga institusinya. Memposisikan diri bagaimana bisa mendidik sesuai dengan zamannya. Harus update ilmu, harus update metodologi, harus update toolsnya juga seperti itu. Jadi sekarang dengan adanya digitalisasi dan teknologi ini kita tidak mungkin menolak bahwa anak-anak kita ini nantinya nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai gadget. Kita tidak bisa menolak. Dulu saya masih ingat dulu 15 tahun, 20 tahun yang lalu saat kita mungkin berangkat umroh atau haji itu saat masuk Masjidil Haram, halaman Masjid Haram Al-Haram itu di screening, tidak boleh bawa kamera dan segala macam seperti itu. Karena ya kan? Disembunyikan di bawah sajadah gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa menampik adanya itu sudah, tidak bisa ditolak sudah. Yang penting dijaga adabnya. Bagaimana menggunakan kamera di dalam masjid seperti itu. Selfie boleh, ngonten boleh, tapi harus ada adabnya. Nah, pendidikan berbasis adab inilah yang mengemas nantinya itu menjadi suatu istilahnya itu kemasan yang baik bagi pendidikan ini untuk meramu pendidikan ini sehingga akhirnya bisa mendidik sesuai dengan zamannya. Anak-anak kita tetap memiliki konten pendidikan yang bagus dengan tools yang sesuai dengan zamannya, diramu dengan adab ini. Bagaimana adabnya menggunakan teknologi, bagaimana adab menghadapi digitalisasi, bagaimana adab dalam artificial intelligence. Guru sudah bukan lagi sebagai pemberi informasi, guru ataupun dosen, Buniken, ya itu tidak lagi pemberi informasi. Karena kalau sebagai pemberi informasi sudah kalah cepat sama ChatGPT sama Gemini, nggak mungkin bisa lebih pintar dari ChatGPT sama Gemini, kan seperti itu, ya. Jadi harus apa posisi guru adalah atau pendidik adalah sebagai manajer pembelajaran. Itu shiftingnya di situ tantangannya. Ya, Masya Allah ya, ini berarti sebenarnya bukan hanya soal gadget atau internet, tapi bagaimana seorang pendidik ini bisa memposisikan dirinya bahwa mendidik sesuai zaman, kemudian pendidik juga harus upgrade begitu ya, skill, kemampuannya, dan yang paling penting adalah bagaimana mengajak anak-anak ini untuk berada di dalam pendidikan yang berbasis adab. Ternyata kemajuan teknologi pun itu bukan berarti menggerus adab begitu ya Pak Bambang ya. Betul. Masya Allah, menarik sekali ya Mitra Muslim. Artinya tetap harus ada filter dan mereka menjadi generasi yang pintar tapi tetap punya akhlak yang kuat. Betul begitu ya Pak? Betul sekali Mbak Fetty. Iya. Nah kalau sekarang yang juga banyak ini biasanya kan ada konten-konten soal ini kalau misalnya ibu terima telepon dari anak
anaknya tuh cepat-cepat diangkat kan Pak, Bu ya. Apa-apa yang kesibukan langsung ditinggalkan kemudian diangkat. Sementara kalau ibu telepon anaknya sampai lama itu gak denger anaknya karena mereka pakai headset begitu loh. Dan padahal yang namanya kita sebagai manusia ini kan harus terus berkomunikasi apalagi dengan anak. Bu Niken nih, saya pengen tahu dari Bu Niken. Kalau dari sisi komunikasi dengan orang tua dan masyarakat, apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya Bu Niken? Iya, baik Mbak Fetty ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin agak ini karena kurang dekat ya. Mic-nya sebentar dikondisikan. Baik. Silakan Bu Niken. Oke. Dengar ya jelas ya Mbak Fetty ya. Oke. Silakan Bu. Oke, tantangan besar ya. Justru bagaimana layanan pendidikan ya seperti sekolah di kami ini menjaga kepercayaan orang tua dan masyarakat Mbak Fetty. Sekolah sudah tidak bisa bicara hanya visi misi ya, tapi harus bisa menunjukkan kualitas nyata. Seperti apa yang disampaikan Pak Bambang tadi ya, bahwa tantangan di masa depan itu luar biasa. Seperti apa sih harapan orang tua masyarakat terhadap pendidikan? Ya pendidikan sekarang lagi bukan sekadar ruang kelas yang sempit ya, tapi di sini kita mindsetnya berpikir bahwa pendidikan adalah pintu gerbang masa depan. Jadi kalau orang tua menginginkan pendidikan yang memiliki wawasan yang global sekaligus memiliki landasan akhlak Islami yang kokoh, mereka mungkin bisa memilih di Al-Azhar begitu Mbak Fetty ya. Tugas kita yang pasti adalah bagaimana memastikan itu terlihat dan terasakan oleh konsumen kita, mulai dari layanan yang ramah, hal-hal yang sepele Mbak Fetty ya. Kemudian komunikasi yang terbuka sampai pada hal yang inti yaitu kualitas pembelajaran yang memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anak maupun orang tua. Jadi jadi bagaimana sekolah ini tidak hanya memberikan janji saja Mbak Fetty ya, hanya visi misi aja, tapi juga pengalaman nyata yang betul-betul dirasakan oleh murid maupun dari orang tua tersebut. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita hanya sekedar retorika, ngasih nasihat dan sebagainya, ini anak-anak suka agak sering lupa. Tapi ketika ada teladan, ada pengalaman langsung begitu ya Bu Niken, Pak Koko, ini rasanya mereka ini akan lebih mudah untuk meneladaninya. Nah, jadi ingat nih Bu Niken dan juga Pak Koko, kalau anak ada orang tua yang bilang kayak gini nih, kalau anak saya sekolah di sini, ini bukan cuma pintar matematika, tapi juga lebih sopan di rumah. Nah ini kan contoh yang nyata ya, bagaimana sekolah dipercaya karena hasilnya bisa dirasakan langsung oleh keluarga. Begitu ya Bu Niken ya? Betul sekali. Jadi kepercayaan ini bukan sekedar retorika pembicaraan yang teoritis begitu ya, tetapi langsung nyata menjadi pengalaman bagi anak-anak. Nanti akan disambung lagi ya Bu Niken dan juga Pak Koko, kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana pendidikan yang utuh begitu ya bersama Al-Azhar. Dan Anda Mitra Muslim, yuk gabung di 0855300938 atau bisa telepon di 03156245-nya 3 kali. Dalam Mozaik bersama saya Fetty Aisyah. Mozaik pagi ini saya Fetty Aisyah bersama Anda dan kita bersama dua narasumber dari Al-Azhar ya, Bapak Dr. Bambang Tutuko, Ketua YPI Al-Azhar Jatim, juga Ibu Niken Roshani. Beliau adalah Koordinator Humas IT YPIA Jatim. Lanjut lagi Mitra Muslim, Masya Allah ya, tadi di awal banyak sekali inspirasi dan insight positif yang disampaikan oleh Pak Koko dan juga Bu Niken ya, tentang bagaimana sebuah pendidikan ini memang harus dihadirkan secara utuh sesuai dengan zamannya. Nah kali ini kita bicara tentang kurikulum nih Bu Niken dan juga Pak Koko ya. Kalau tadi disampaikan bahwa tantangannya memang cukup besar begitu ya, bagaimana yang serba instan ini tetap bisa difilter, kemudian adab juga diutamakan. Nah artinya kurikulum ini menjadi sesuatu yang penting begitu ya. Pak Koko mungkin di Al-Azhar bisa dijelaskan ya bagaimana di Al-Azhar ini merancang kurikulum, silakan. Iya baik Mbak Fetty, jadi memang di Al-Azhar itu kita mencanangkan yang namanya kurikulum berkesinambungan seperti itu. Jadi sekolah di Al-Azhar itu bukan TK, terus kemudian naik jadi SD, kemudian naik jadi SMP, seperti itu. Kita belum ada SMA Mbak Fetty. Mudah-mudahan ini segera Insya Allah ada kita SMA. Doakan ya Mitra Muslim. Jadi kita masih baru sampai dengan SMP. Artinya bahwa
sekolah di Al-Azhar itu di kampus manapun Al-Azhar, apakah di kampus Surabaya Timur, di Surabaya Barat, di kampus Malang ataupun di kampus Sidoarjo seperti itu, sekolah di Al-Azhar Jawa Timur itu ya 11 tahun seperti itu. Jadi TK-nya 2 tahun, kemudian SD-nya kelas 1 sampai kelas 6, kemudian lanjut SMP kelas 7, 8, 9 seperti itu. Ini kan juga sudah sesuai dengan program dari pemerintah juga bahwa tidak ada kelas 1 SMP. Kalau dulu kan saya dulu masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP gitu. Sekarang kan kelasnya sudah 7, 8, 9. Artinya apa? Bahwa di sini ini kesempatan bagi kami untuk menerapkan pendidikan yang berkelanjutan seperti itu, artinya berseri. Jadi misalkan seperti ini, katakanlah pendidikan mengenai hafalan seperti itu ya, hafalan Quran seperti itu. Mulai dari TK, targetnya apa? Lulus TK targetnya ini hafalannya surat-surat pendek seperti itu. Nanti kelas 1 sampai 3 SD targetnya hafalannya sampai mana seperti itu. Nanti sampai lulus SD targetnya hafalannya adalah mungkin juz 30 seperti itu. Nah, nanti lanjut sampai SMP targetnya, nah ini dilanjutkan terus. Artinya bahwa tidak terputus, suatu kurikulumnya tidak terputus sehingga orang tua itu saat menyekolahkan putra-putrinya saat masuk TK sudah tahu nantinya itu bahwa kalau sekolah di Al-Azhar sampai SMP nanti targetnya adalah bisa sampai dengan hafal minimal 2 juz seperti itu. Minimal 2 juz di lulus SMP seperti itu. Ini contoh saja untuk yang terkait dengan hafalan Quran seperti itu. Terkait dengan katakanlah kurikulum yang lain seperti itu. Misalkan terkait dengan kewirausahaan. Nah, ini jadi life skill. Ini kita utamakan, Mbak Betty. Life skill ini mulai dari TK sampai SMP. 11 tahun ini kita bentuk life skill mereka. Jadi survival skillnya seperti itu. Katakanlah terkait dengan kewirausahaan. TK sudah kita kenalkan dengan kewirausahaan. Tapi yang sederhana untuk levelnya memang untuk taman kanak-kanak seperti itu. Jadi mengenalkan mengenai barang-barang seperti itu ya. Kemudian lebih kepada jiwa kewirausahaan, kemandirian sejak dari TK. Kemudian SD ini sudah kita kenalkan dengan bagaimana membuat suatu exhibition. Kita punya ada yang namanya market day seperti itu. Nah, nanti sampai dengan SMP kita kenalkan dengan bagaimana market day yang dikemas dengan ekonomi syariah seperti itu. Nah, itu jadi berseri bertahap terus dari yang sederhana begitu ya. Betul. Dan itu semua mata pelajaran akan dibuat seperti itu sehingga orang tua tidak merasa bahwa terputus seperti itu. Oh, kalau TK nanti di SD ada yang terputus, harus atau mungkin mengulangi lagi, tidak. Jadi berkesinambungan. Itu yang tantangan utama karena memang KPI pemantauannya juga harus berkesinambungan seperti itu untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang bekalnya memang sesuai dengan kebutuhan zaman seperti itu. Oke, karena kurikulum ini fondasi utama ya Pak ya, dan tadi disampaikan oleh Pak Bambang Tutuko ini bahwa di Al-Azhar ilmu agama dan ilmu umum ini menjadi satu sistem pendidikan yang utuh begitu ya. Jadi nggak dipisah-pisahkan. Kalau tadi misalnya dari hafalan Quran ini memang dari awal mulai mereka mungkin di jenjang TK, ini bertahap SD, SMP ini berkelanjutan. Kemudian juga ada life skill, survival skill, kewirausahaan, Masya Allah ya. Akademisnya pun seperti itu ya Pak ya. Betul. Matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Bahkan kita three language ya. Jadi bahasa Inggris, Indonesia sama Arabic. Ini loh, ini yang sering kita lupakan Pak. Karena kan sebenarnya bahasa Arab ini sendiri punya kosakata paling banyak ya. 12 juta katanya. Betul lah, Allah saja memakai bahasa Arab kok. Masya Allah. Tapi kita sering lebih ke bahasa Inggris aja atau padahal bahasa Arab ini Masya Allah luar biasa. Dan Al-Azhar ini memfasilitasi mitra muslim bahwa mereka menggunakan three language ya, ada Arab, kemudian bahasa Inggris dan juga pastinya bahasa Indonesia. Masya Allah ya. Kalau dari sisi komunikasi, kalau tadi Bu Niken ini kan menyampaikan ya bahwa memang harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, guru dan anak, kemudian sekolah dan juga orang tua. Kalau Pak Bambang sendiri apa nih Pak? Kalau dari sisi komunikasi yang perlu ditekankan seperti apa? Iya, jadi memang komunikasi ini kan tentunya kan harus dibangun ya dengan chemistry kan seperti itu, bahwa komunikasi ini kalau di Al-Azhar itu ada
ada segitiga emas ya, komunikasi dari penyelenggara yaitu yayasan, dari sekolah yaitu kepala sekolah dan seluruh jajarannya, guru-guru, dan dari orang tua, kan seperti itu. Jadi komunikasi ini yang kita berikan kepada anak ini harus diramu dengan segitiga emas ini, seperti itu. Artinya bahwa anak-anak ini tidak bisa hanya belajar di sekolah saja, kemudian nantinya setelah di sekolah nanti di rumah nanti beda lagi, seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi memang harus benar-benar secara komprehensif dan dijaga terus terkait dengan komunikasi ini, terutama terkait dengan ya komunikasi yang melibatkan, ya ada keterlibatan, seperti itu. Tidak komunikasi satu arah, tetapi bagaimana anak-anak ini juga digali. Kita sebagai pendidik nantinya kita juga ada acara-acara parenting yang kita undang orang tua, bagaimana sih caranya nantinya meneruskan apa yang sudah diajari di sekolah sehingga di rumah itu dilanjutkan lagi, seperti itu. Orang tua perannya harus bagaimana, be a good listener, itu kan seperti itu. Hal-hal yang simple seperti itu kadang-kadang dilupakan. Orang tua kadang-kadang ya sudahlah, anakku sudah belajar di Al-Azhar, sudah bayar, seperti itu. Jadi ya sudah, pokoknya gimana pun ya sudah, seperti itu. Di rumah nanti tinggal ya sudah, biar berproses sendiri, tidak seperti itu. Orang tua tetap harus berperan, berkesinambungan tetap ya. Komunikasi. Ya, saya membayangkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Koko dan juga Bu Niken tadi, bahwa anak-anak ini bisa aktif untuk menyampaikan pendapat, untuk didengarkan, bukan hanya mendengarkan satu arah, begitu ya. Masya Allah. Dan ini menjadi penting Mitra Muslim karena ketika anak-anak merasa didengarkan, tentu mereka akan lebih percaya diri, kemudian bisa menyampaikan ide-ide terbaik, begitu ya. Nah, Bu Niken, kalau tadi Pak Koko kan menyampaikan bahwa pendidikannya ini berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, ini memang menjadi kekuatan dari Al-Azhar ini sendiri ya, Bu Niken ya? Iya, betul Mbak Feti ya. Jadi nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tuturko tadi, kita memang memiliki 4 kampus di Jawa Timur, Mbak Feti, dan masing-masing kampus ini terdiri dari jenjang TK, SD, dan SMP yang memang saling bersinergi, menyambung satu sama lain sampai ke level yang paling atas. Nah, ini yang menjadi kekuatan keunggulan kesinambungan, Mbak Feti. Kenapa? Dari sisi murid ya, kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi murid, dengan adanya kesinambungan dari TK sampai dengan SMP, transisinya lebih mudah, Mbak Feti. Anak-anak tidak perlu beradaptasi lagi dari nol untuk naik jenjang, karena lingkungan budaya yang sudah kita bentuk, bahkan guru-gurunya sudah familiar, ini bisa dirasakan oleh anak-anak. Kemudian yang penting juga rasa aman dan percaya diri, karena tetap berada dalam ekosistem yang sama, kan Mbak Feti. Ya, jadi anak-anak jadi lebih bisa mengeksplor kemampuannya. Kemudian yang ketiga mungkin konsistensi pembentukan karakter, ini yang penting ya. Nilai, budaya, dan visi pendidikan terus berlanjut, tidak terputus di tengah jalan, yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya. Jadi kalau TK tahapannya ini, kemudian SD ini dari sisi teknologi, dari sisi agama, semua terkunci dan terus ke atas gitu ya, sampai mencapai hasil-hasilnya dengan baik. Dan yang terpenting juga adalah relasi sosial yang kuat ya. Anak bisa tumbuh bersama teman-temannya dari kecil hingga remaja dengan membangun ikatan pertemanan yang sehat, Mbak Feti ya, dalam jangka panjang. Itu dari sisi anak-anak, Mbak Feti. Kalau dari orang tua ya, mungkin sebagai orang tua kita menjadi tenang dan lebih percaya, lebih mudah memonitor perkembangannya, karena melihat temannya ya ini gitu ya, berada di satu wilayah yang sama, komunitas yang sama. Kemudian dari sisi efisiensi waktu dan biaya juga itu penting juga untuk orang tua kita. Di sini jadinya Mbak Feti akan tercipta loyalitas orang tua dan anak-anak ya, dan ini akan menjadi kekuatan utama. Kami menyebutnya tuh keluarga Al-Azhar, Mbak Feti. Dan kebetulan di tanggal 28, 29 Agustus ini keluarga Al-Azhar ini akan mengadakan sport day se-Jawa Timur di Gor Sidoarjo. Pasti seru ya, seru karena nih. Keluarga ikut berkumpul semua ya. Iya, jadi ini masih digawangi ibu-ibunya dulu. Jadi masih ya kan ras terkuat di muka bumi ya. Itu ras terkuat benar. Bapak-bapaknya ngopi aja, Pak. Ngopi aja. Iya, jadi padahal saya suka ngopi loh, Pak. Silakan Bu Niken. Iya, jadi dengan seperti ini ya, dengan seperti adanya keluarga Al-Azhar ini, orang tua makin
aman, makin nyaman. Kemudian mereka juga mengeksplor apa yang bisa diberikan ke anak-anaknya, dan kita juga saling bekerja sama dengan orang tua. Jadi dalam satu ekosistem Al-Azhar Jawa Timur ini akan terbangun ikatan yang kuat gitu. Ada program kelanjutannya gitu ya. Begitu Mbak Fetty ya. Lagi-lagi tentang keberlanjutan ya, Pak Bambang Tutoko dan juga Bu Niken, bahwa semuanya ini serba berkelanjutan. Jadi tidak terpisah-pisah, baik itu pendidikan, kemudian komunikasi, bahkan tadi Al-Azhar ini menjadi rumah kedua lah ya, keluarga bagi anak-anak. Menarik loh Bu Niken tadi yang disampaikan Bu Niken tentang pertemanan yang sehat, karena kita melihat saat ini banyak ya berita-berita tentang bullying dan sebagainya. Tapi insya Allah Al-Azhar menjadi sekolah yang ramah anak, begitu ya, Masya Allah. Kita sapa yang sudah mengirim melalui 0855300938, ada Umu Sofiah ya. Terima kasih menyimak, sukses selalu untuk Al-Azhar. Kemudian Bu Yati di Malang, juga ada Mbak Aris Fitria. Terima kasih Bu Ainur juga di Gresik ya. Dan nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, Pak Bambang Tutoko dan juga Bu Niken. Ada mitra muslim, yuk terus gabung di 03156245-nya 3 kali atau 0855300938. Mozaik. Bersama Bapak Bambang Tutoko dan juga Bu Niken dari Al-Azhar ya. Hari ini kita bicara tentang pendidikan yang utuh ya di sekolah Al-Azhar. Banyak informasi yang sudah disampaikan dan Masya Allah ya, memang ini sepertinya yang kita butuhkan untuk menjawab tantangan zaman. Pak Bambang Tutoko dan juga Bu Niken, bagaimana Al-Azhar ini menjadi tempat pendidikan yang berkesinambungan begitu ya, dan juga tadi disampaikan oleh Bu Niken bagaimana Al-Azhar menjadi sekolah yang seperti keluarga begitu ya untuk anak-anak. Nah, tentang kurikulum tadi sudah disampaikan. Ini kalau sampai saat ini kan di jenjang SMP ya, begitu ya Pak dan juga Ibu. Dampak untuk siswa nih dari kurikulum yang tadi disampaikan, berkesinambungan dan sebagainya, seperti apa Pak? Iya, jadi dari anak-anak pun ya seperti itu. Kita ini kan tahu bahwa masa-masa SD terutama SMP ini kan masa-masa transisi seperti masa dari transisi, anak-anak ke remaja begitu. Nah ini kan tentunya kan mereka ini harus dikawal betul ya, dikawal betul terkait dengan lingkungannya kan seperti itu. Karena seringkali hal-hal yang hal-hal yang negatif itu kan memang timbulnya dari lingkungan seperti itu. Nah harapannya adalah dengan adanya lingkungan yang dikawal betul ya, berkesinambungan dengan lingkungan yang bernuansa spiritual Islam seperti itu yang didapatkan di Al-Azhar seperti itu ya. Artinya anak-anak ini lebih banyak berkumpul dengan lingkungan yang baik kan seperti itu, insya Allah seperti itu. Berkumpullah dengan orang-orang baik, maka engkau akan jadi baik kan seperti itu. Iya, seperti itu. Betul. Jadi dengan konsep pendidikan berkelanjutan dan berkesinambungan ini, terutama di jenjang SMP ini, maka dampaknya bagi anak-anak itu adalah mereka punya teman-teman yang memiliki nafas yang sama seperti itu, memiliki giroh spiritual, memiliki kebiasaan untuk beribadah. Mereka juga sudah dibiasakan mulai dari TK itu bertutur kata yang baik, dengan menjaga adab seperti itu, dengan guru, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan orang tuanya, temannya seperti itu. Bagaimana? Ini kan pembiasaan-pembiasaan yang 11 tahun tadi itu tentunya akan berdampak kepada ini tadi, menimbulkan kesadaran kan seperti itu. Awalnya kan mungkin harus dipaksa dulu mulai dari TK ini. Jadi bisa karena biasa karena dipaksa dulu kan seperti itu. Jadi pemaksaan dalam tanda kutip di jalan kebenaran ini mulai dari TK, SD sampai SMP yang dipantau secara komprehensif oleh Bapak Ibu guru di sekolah seperti itu, ini akan menciptakan suatu kesadaran. Nah, kesadaran yang penting.
Nah, kesadaran ini akan menjadi habit. Karena apa? Karena ini sudah menjadi suatu alam bawah sadar mereka bahwa oh ini loh yang baik itu yang seperti ini. Itu kan penting, Mbak Betty. Jangan sampai mereka akhirnya di tengah-tengah jalan itu punya suatu pemikiran karena pengaruh lingkungan eksternal yang mungkin kurang bertanggung jawab seperti itu, akhirnya punya gambaran bahwa oh yang baik itu yang seperti itu, yang di luar itu. Nah, ini bahaya. Yang baik itu kalau membuli temannya, oh cuman guyon kok seperti itu ya. Tapi nah itu baik kalau menurut di luar sana. Itu kita kenalkan bahwa yang baik itu yang seperti ini, yang tidak baik itu yang seperti itu di luar itu, jangan ditiru. Ini penting. Dan itu tidak boleh, tidak hanya sekedar ucapan, tetapi pembiasaan keseharian yang dikawal mulai dari TK, SD, SMP itu akan menjadi suatu kesadaran. Itu yang paling penting. Akhirnya kalau bercanda itu kalau pakai kata-kata yang nggak baik ke temannya itu nggak enak di hati seperti itu. Bisa menyakiti seperti temannya. Itu. Nah akhirnya timbul kesadaran. Oh kalau sholat nggak tepat waktu itu nggak enak gitu rasanya lah. Itu kan penting. Jangan saya merasa bahwa nggak sholat nggak apa-apa deh, telat nggak apa-apa. Nah ini kan akhirnya pembiasaan itu membuat suatu kesadaran. Itu yang paling penting, menciptakan sebuah kesadaran. Menciptakan sebuah kesadaran. Betul. Artinya anak-anak ini bukan hanya cerdas secara akademis, tapi kuat secara spiritual juga. Ya, Masya Allah. Betul. Dan tadi Pak Bambang Tutoko juga sempat menyampaikan bahwa komunikasi ini memang dua arah begitu ya, bukan hanya kepada guru dan anak-anak kepada guru, kemudian juga orang tua dan juga yayasan secara keseluruhan begitu ya. Artinya ini memang merangsang anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif begitu ya Pak ya. Masya Allah. Bu Niken, kalau dari sisi masyarakat sendiri, adanya kurikulum yang digagas, dirancang oleh Al-Azhar ini seperti apa dampaknya? Pertanyaan yang bagus Mbak Fetty, terima kasih. Jadi kalau kita melihat ya, dengan adanya kurikulum yang tadi dibuat, tentunya akan menciptakan sebuah reputasi sekolah itu tersendiri ya Mbak Fetty ya. Gampangannya tuh adalah nama baik atau citra sekolah di masyarakat gitu ya. Seperti apa dari dampak kurikulum itu. Nah, orang tua biasanya melihat apakah sekolah ini konsisten mendidik anaknya dengan baik, apakah lulusannya punya akhlak dan prestasi, karena ini layanan jasa ya Mbak Fetty ya. Jadi semuanya memang terkait dengan jasa yang kita berikan. Kemudian apakah kemudian komunikasi dengan orang tua bagus. Nah ini yang akhirnya membentuk sebuah reputasi Mbak Fetty. Jadi reputasi ini ibarat modal besar yang tidak bisa dibeli, tapi dibangun dari kualitas nyata sehari-hari. Jadi tugas kami di sini benar-benar memastikan ya bahwa orang tua itu bisa merasakan kualitas kita. Mulai dari layanan, keterbukaan informasi, sampai komunikasi dua arah yang disampaikan oleh Pak Bambang ya. Jadi kami selalu tekankan, jadi Al-Azhar ini bukan hanya menjual kursi sekolah Mbak Fetty, tapi kita menyiapkan generasi pemimpin masa depan yang beriman, beradab, dan berilmu. Masya Allah. Jadi ketika kurikulum ini direncanakan atau dirancang dengan begitu utuh begitu ya, antara akademis kemudian juga spiritual, maka dampaknya bukan hanya kepada anak-anak ya Pak Bambang dan juga Bu Niken, tetapi masyarakat juga merasakan dampak positif itu sendiri. Bagaimana orang tua menjadi tenang ketika menitipkan anak. Menitipkan ini bukan berarti melepas secara penuh begitu ya, tetapi bekerja sama dengan sekolah untuk mempersiapkan generasi emas tentu saja. Iya, pastinya seperti itu ya, Masya Allah. Kita masih punya satu sesi lagi Pak Bambang dan juga Bu Niken, nanti akan disambung lagi. Dan terima kasih yang sudah menyapa di 0855300938. Ada Pak Khairul Soleh sedang menyimak, terima kasih. Kemudian juga Ibu Sri Andiati, Masya Allah, semoga berkah begitu ya dan bermanfaat, amin ya Rabbal Alamin. Disambung lagi nanti satu sesi bersama Al-Azhar. Dan Anda mitra muslim, yuk terus gabung di 0855300938 atau 03156245-nya 3 kali. Mozaik. Wisuda bukanlah akhir perjalanan bagi penghafal Al-Quran, tapi awal menjaga amanah agar tetap istiqomah. Mari menjadi bagian dari Wisuda Akbar ke-11 Gria Al-Quran. Kategori juz 1,
5, 10, 15, 20, 25, dan 30 juz. Pendaftaran dan seleksi dibuka sampai 30 September 2025. Pembinaan peserta wisuda 1 hingga 11 Oktober. Kemudian 12 hingga 16 Oktober tes tasmi dan sambung ayat. Untuk peserta persyaratannya usia minimal 17 tahun, mengisi formulir pendaftaran, memenuhi kategori juz pilihan, dan Anda bisa daftar sekarang ya di s.id/wisuda akbar Gria Al-Quran. Kemudian info dan konfirmasi bisa di 0822 6420 2202. Wisuda Akbar ke-11 Gria Al-Quran, satu hati, satu cinta untuk Al-Quran yang mulia. Sesi terakhir bersama Bapak Dr. Bambang Tutuko SE MM CFP. Beliau adalah Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Jatim. Kemudian ada Ibu Niken Rosyani ST SIP. Beliau adalah Koordinator Humas IT YPIA Jatim. Dan terakhir tadi kita bahas tentang bagaimana dampak dari kurikulum yang sudah dipersiapkan secara matang dan integratif tadi ya di Al-Azhar sendiri, yang dampaknya bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk masyarakat. Nah, tentang praktek nyata ini ya Pak Bambang dan juga Bu Niken, praktek nyata sekaligus informasi tentang penerimaan siswa baru, karena beberapa mitra muslim menanyakan ini praktek nyatanya dulu seperti apa nih Pak? Iya, jadi memang tadi sudah sempat saya sampaikan ya di awal bahwa kurikulum berkesinambungan ini tentunya anak-anak ini ya, para murid-murid Al-Azhar ini mulai dari TK, SD sampai SMP itu kita memang ajak mereka untuk melakukannya. Jadi learning by doing seperti itu. Nah, bukan hanya learning by reading tapi learning by doing. Okay. Bahkan mungkin kita biarkan mereka learning by doing mistakes, small mistakes. Oke, nggak apa-apa melakukan kesalahan. Nggak apa-apa melakukan kesalahan, karena kesalahan itu yang akan mendewasakan mereka seperti itu. Selama kesalahan itu masih dalam pengawasan juga seperti itu. Artinya bukan sebuah kesalahan yang fatal. Jadi memang kita mengajak mereka untuk banyak melakukannya, karena menghafal itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah mestinya. Kalau kita membaca tiap hari, lama-lama kan jadi hafal. Kalau kita melakukannya tiap hari, lama-lama juga bisa. Jadi sebetulnya kuncinya adalah istiqomah melakukannya, bukan menjadi jenius, semata-mata jenius. Karena pintar dan jenius kadang-kadang cuman sekedar mencicipi kemudian ditinggalkan seperti itu. Nah, istiqomah yang paling penting. Tantangan yang terbesar itu adalah istiqomah, karena sukses itu bukan dari kepandaian dan kejeniusan semata, tapi dari istiqomah. Mau bersedia melakukannya secara istiqomah, itu kunci sukses. Dan di dalam kurikulum Al-Azhar ini tadi sudah sampaikan bahwa kita contohnya nih kurikulum terkait dengan kewirausahaan seperti itu ya. Jadi mulai dari TK, SD ada kita kenalkan mengenai apa sih itu, pasar itu apa sih seperti itu, barang-barang dijual di pasar itu apa saja seperti itu. Bahkan di SD kita ajak mereka untuk ada yang namanya market day seperti itu. Mereka kita ajak untuk bikin eksibisi kecil-kecilan. Nanti yang beli juga orang tuanya sih seperti itu. Tapi mereka kan bangga juga bahwa mereka punya produk yang yang laku nih, yang bisa laku dijual seperti itu, dan ada keuntungannya walaupun keuntungannya nggak seberapa ya seperti itu. Bahkan kita di kelulusan SD itu ada namanya UKK. UKK itu adalah yang terkait dengan ini project ini salah kewirausahaan ini jadi dijadikan UKK seperti mereka presentasi bahwa mereka modalnya dulu berapa, kemudian jualnya berapa, kemudian untungnya berapa, udah dapat keuntungan berapa. Seperti itu kelas 6 SD. Mereka presentasi itu untuk UKK-nya. Dan untuk SMP kita lanjutkan dengan pengenalan mengenai bagaimana akad-akad syariah. Mulai kita kenalkan bank syariah, ekonomi syariah seperti itu. Ya, jadi kenapa riba itu kok dilarang seperti itu. Nah, kemudian kalau nantinya Al-Azhar punya SMA nih, nah ini mungkin mudah-mudahan didengarkan oleh Amin ya, Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan didengarkan oleh Bu Khofifah dan Pak Emil nih. Amin. Khususnya di Jatim ya Pak ya. Ya, khususnya di Jawa Timur ya. Jadi untuk bisa kita buat SMA seperti itu. Insya Allah dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi untuk SMA kita ajarin mereka untuk membuat e-commerce yang Islami seperti itu. Jadi kita kenalkan dengan toko-toko online ya, bagaimana membuat e-commerce seperti itu. Ini dari hal kewirausahaan, dari teknologi misalkan. Dari teknologi TK SD kita
pakai apps untuk mengaji ya, untuk memantau hafalan kita pakai apps juga, interaktif juga. Kemudian lanjut SMP kita belajar coding, seperti itu ya, simple coding ya. Kemudian etika digital. Ya. SMA kita mungkin kembangkan suatu apps yang simple ya, membuat apps yang simple untuk bisa nantinya membantu memudahkan pekerjaan manusia, kan seperti itu. Nah ini contoh-contoh nyata yang dari sisi life skillnya ya, seperti itu. Dan termasuk di kegiatan mata pelajaran yang lain, terutama misalkan biologi dan segala macam ya, atau mungkin terkait dengan ilmu, dengan sains dan segala macam itu. Melakukan, intinya adalah kita ajak mereka banyak melakukannya. Iya, sehingga mereka mendapatkan pengalaman secara langsung, betul, begitu ya. Masya Allah. Ya, apa yang disampaikan Pak Bambang tadi memang sangat bisa kita bayangkan ya Mitra Muslim, ketika hal-hal yang bukan sekedar teori ini dilakukan langsung oleh anak-anak. Misalnya tadi mulai dari TK ada pasar mini, ada market day gitu ya, kemudian berkembang menjadi bagaimana mereka belajar ekonomi syariah, kemudian membuat e-commerce Islami, Masya Allah. Nah, tentang penerimaan siswa baru ya, Bu Niken, ini di Al-Azhar seperti apa Bu? Baik Mbak Fetty, untuk informasi penerimaan murid baru khususnya di tahun pelajaran ke depan ya, di bulan Juli 2026-2027 ini sudah dibuka Mbak Fetty ya, tapi berupa inden ya. Karena kalau secara sistem kami baru ready-nya itu di Oktober, karena itu terpusat dari Jakarta ya, sistem Salam. Nah ini biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya ya, segera aja dimanfaatkan informasinya untuk segera mendaftar atau inden, karena kami juga memiliki kantong internal Mbak Fetty. Nah, gini ada kantong internal kita yang memang kami prioritaskan terlebih dahulu. Alhamdulillah ini sudah beberapa kelas sudah terpenuhi dari kantong internal. Jadi untuk kantong eksternal sisanya gitu ya Mbak Fetty ya. Dan harapannya nanti kalau Oktober misalkan sudah dibuka, segera aja menyelesaikan segala administrasinya, karena selepas itu biasanya beberapa sekolah sudah tidak bisa menampung lagi seperti itu Mbak Fetty. Jadi gercep aja ya istilahnya gitu ya. Nah caranya bagaimana nanti monggo inden, karena kan sudah ada yang mulai inden dari kelas 5 bahkan SD, untuk ke SMP juga ada seperti itu ya. Langsung aja inden ke sekolah-sekolah Al-Azhar yang ada di Jawa Timur. Kami di Surabaya Timur ada di Pakon City Mbak Fetty, KB TK Al-Azhar 15, SD Al-Azhar 35. Jadi semua ada nomor urutan berdiri sekolahnya. Jadi kalau Al-Azhar kami yang langsung dari pusat itu semuanya bernomor sesuai urutan berdirinya. Lalu di kampus Surabaya Barat Mbak Fetty, ini ada di daerah Jalan Made ya, Alas Malang. Ini ada SD Islam Al-Azhar 11 dan juga ada TK Islam Al-Azhar 35, juga ada SMP Al-Azhar 62. Nah, jadi setiap kampus ini ada SMP-nya. Tadi yang di timur tuh ada SMP Islam Al-Azhar 13. Jadi dari TK sampai dengan SMP. Lalu yang di Sidoarjo kita ada di wilayah Kahuripan untuk SMP-nya, SMP Islam Al-Azhar 54. Dan kalau TK SD-nya yaitu TK Islam Al-Azhar 51 dan SD Islam Al-Azhar 52 itu ada di daerah Candi, Sepande Candi. Lalu di Kota Malang Mbak Fetty, mungkin pendengar di daerah Batu, Malang bisa memanfaatkan ya informasi ini. Kita ada di Jalan Majen Sengkono, Bumi Ayu, Gedung Kandang. Ini terdiri dari TK Islam Al-Azhar, SD dan SMP yang semua nomornya sama kebetulan 56 Malang begitu. Nah, untuk mendaftar ini mudah Mbak Fetty, lewat aplikasi Salam Al-Azhar di Play Store. Ini tinggal download aja, kemudian buat akun, klik menu PMB, isi data dan sistem otomatis akan memandu begitu. Iya, jadi serba digital ya, dan memudahkan sekali bagi Anda yang pengen inden, karena kalau untuk aplikasi Salamnya sendiri secara maksudnya dibukanya nanti Oktober ya, tapi inden bisa begitu ya Bu Niken ya. Karena khawatirnya Oktober langsung kalah cepat gitu. Oke, karena kantung-kantung dari internal sendiri biasanya langsung mengikuti begitu ya. Otomatis itu. Sisanya juga nggak terlalu banyak ya beberapa di Masya sekolah. Allah. Ada di Surabaya Timur, kemudian Surabaya Barat, Sidoarjo dan juga Malang. Mitra Muslim, dan semuanya resmi di bawah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar begitu ya. Sedikit mungkin Mbak Fetty bahwa kita terpusat di Masjid Agung Al-Azhar, itu terdiri dari TK SD SMP sampai dengan Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI ya. Jadi kalau di pusat cukup lengkap.
sampai dengan jenjang universitas. Dan kalau di Jawa Timur memang kami masih level SMP paling tinggi. Ya, moga-moga nanti SMA ya Pak Bambang. Amin. Amin. Insya Allah. Sekalian Ini yang mendengarkan kampusnya semuanya mendoakan ini. Betul. Masya Allah. Bu, ini kan Iya. terakhir nih tentang sekolah Al-Azhar terutama dan bagaimana pesan Bu Niken untuk anak-anak semuanya, silakan. Iya, Mbak Feti dan juga mitra Muslim, sekolah bukan sekedar tempat belajar, tapi ladang menumbuhkan manusia seutuhnya. Masya Allah. Cerdas pikirannya, mulia akhlaknya, dan kokoh imannya. Disitulah arti kesinambungan pendidikan yang sebenarnya. Masya Allah. Pak Bambang silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Feti, sahabat mitra Muslim dimanapun Anda berada. Mari kita pastikan bahwa anak-anak kita ini kita berikan pendidikan terbaik ya. Tentunya pendidikan yang nantinya melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang rahmatan lil alamin. Negara ini, Indonesia kita tercinta ini butuh diteruskan oleh anak-anak kita, penerus generasi bangsa ini yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling penting. Maka pastikan mereka dimanapun sekolahnya, pastikan mereka mendapatkan pendidikan yang bernafaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka menjadi, insya Allah menjadi generasi yang Qur'ani rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mbak Feti, Ya mohon rabbal izin alamin. saya tutup dengan sebuah syair dan lagu, boleh Mbak? Silakan, boleh. Lagu ini saya persembahkan untuk suara Muslim dan mitra Muslim di mana Anda Masya berada, Allah. dan untuk negaraku Indonesia, tanah air tercinta. Silakan. Oh tanah airku, indah tak terkira, di sini jauh hati tetap setia, meski jarak memisah, cintaku takkan punah. Oh Indonesia, kau di jiwa. Terima kasih. Masya Allah. Semangat selalu, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih nada indahnya Pak Bambang Tutuko yang insya Allah menjadi penyemangat bagi kita semua ya. Dan doa kita semua tentu saja untuk para pendidik, para siswa dan semua yang ada di Al-Azhar senantiasa ditemani oleh Allah, senantiasa diridhoi untuk bagaimana melahirkan generasi emas yang memiliki pendidikan yang utuh rahmatan lil alamin. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken dan Pak Bambang Tutuko. Masya Allah ya, kita hari ini mendapatkan informasi yang sangat-sangat bermanfaat dan juga insight positif dari Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Azhar Cabang Jawa Timur. Dan info lebih lengkapnya Anda bisa langsung datang ya di Kompleks Pakuwon City, Jalan Florence J4 nomor 31 Surabaya, dan juga websitenya ada di alazharjatim.sch.id, kemudian Instagramnya @alazharjatim. Pendaftaran tadi seperti disampaikan oleh Bu Niken bisa inden di salamalazhar.id, dan saya pamit undur diri sejenak. Nanti kita ketemu lagi ya dalam Mozaik di segmen yang kedua. Mozaik.